Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Pak Rahmat. Hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan tema 1, subtematika pembelajaran 1. Baik, sebelum mulai, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak, setelah kita kemarin belajar terkait dengan hewan dan tumbuhan, sekarang perhatikanlah gambar berikut. Nah, ini ada hewan ya. Hari ini kita belajar terkait dengan sebelum ke pelestarian hewan langka. Nah, anak pelajari ini dulu. Nah, tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah anak-anak bisa mengetahui bagaimana mencegah hewan menjadi musnah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak juga bisa mencari ide pokok dan mengambil simpulannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak mengetahui. Nah, mengetahui karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait dengan bidang politik anak-anak. Baik, kita perhatikan gambar berikutnya. Ya, ayo amati gambar berikut. Yang pertama, di situ ada gambar tanaman dan yang kedua ada gambar seolah-olah landscape sebuah perkotaan. Nah, tanaman itu menggambarkan berupa hutan anak-anak ya. Nah, bagaimana yang terjadi jika hutan ini berubah menjadi perkotaan? Satu, yang jadi pertanyaan, apakah hewan-hewan tersebut, hewan-hewan langka masih aman tinggal di hutan? Kemudian yang kedua, mereka akan tinggal di mana ya? Kemudian yang ketiga, otomatis itu juga bisa membawa dampak pencemaran lingkungan. Begitu kan anak-anak? Nah, baik. Nah, kemudian adanya perubahan dari hutan menjadi kota, berarti ada yang namanya fenomena yang disebut dengan alih fungsi lahan. Nah, dari kawasan konservasi menjadi kawasan industri, tempat tinggal, dan sebagainya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, bacalah dengan teliti bacaan berikut ini. Teksnya baca dengan teliti. Oke, Pak Guru beri waktu 2 menit untuk membaca teks tersebut. Itu ada 3 paragraf. Silakan anak-anak baca ketiga paragraf tersebut. Silakan dibaca ya. Ya, sudah. Setelah anak baca, anak bisa melihat bagaimana di situ digambarkan bahwa dari judulnya saja kita sudah tahu, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Berarti di sini adalah berupa ajakan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, silakan anak-anak lihat di situ mengapa hewan perlu dilestarikan, apakah ada manfaatnya jika kita melestarikan hewan. Nah, nanti di bukunya anak-anak ada yang namanya pertanyaan ya. Silakan anak isi sesuai yang ada di teks ini. Nah, itu ya. Berikutnya anak-anak, oke, ayo menulis. Setelah tadi anak bisa mengamati, kemudian membaca teks dengan teliti, artinya ada keterkaitan anak-anak ya. Sekarang anak tulis. Nah, menulis apa, Pak? Nah, di lingkungan anak-anak tentunya masih ada hewan yang langka atau hewan yang mendekati kepunahan. Minimal anak pernah berkunjung ke kebun binatang ataupun yang lainnya. Nah, tolong Pak Guru dibantu carikan satu saja hewan langka tersebut, kemudian anak tulis apa saja di situ, ciri khususnya apa, kemudian manfaatnya apa, yang dimanfaatkan bagian apanya. Nah, seperti itu. Pak, kalau ayam hewan langka tidak. Nah, ya jelas tidak. Kalau ayam kan setiap hari bisa berkembang biak terus-menerus. Telurnya juga bisa dimanfaatkan. Ini kita manfaatkan yang kita membahas yang hewan langka anak-anak ya, bukan hewan yang ada kayak ayam, kemudian bebek, bukan. Tapi hewannya langka seperti kalau di Jawa ada elang Jawa, nah itu juga hewan langka ya. Kemudian ada di ujung kulon ada apa itu badak bercula satu dan sebagainya. Nah, silakan anak cari satu hewan yang langka, yang khususnya yang ada di sekitaran anak-anak ya, dalam lingkup provinsi bolehlah, dalam lingkup satu pulau ya boleh, silakan ya. Baik, anak-anak kita lihat berikutnya. Nah, ini ada gambar bendera
dan keterangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa persebaran hewan langka itu anak-anak tidak hanya di negara kita, tidak hanya di negara Indonesia, tapi di seluruh wilayah negara Asia Tenggara. Nah, jika kita ingin hewan langka itu masih terus lestari, tumbuhan langka masih terus lestari, tentulah dibutuhkan suatu kebijakan politik anak-anak ya. Dibutuhkan suatu kebijakan untuk menjaga agar hewan langka itu tidak cepat punah. Nah, seperti itu ya. Kita lihat. Nah, biar kalian lebih mengenal tiap-tiap negara ya. Ini loh, negara Indonesia punya ibu kota yang namanya Jakarta. Ini loh, negara Malaysia, ibu kotanya ada apa ini Kuala Lumpur. Ini loh, lagunya Indonesia adalah Indonesia Raya, lagunya Malaysia adalah Negaraku, lagu nasional negara Brunei adalah Allah Pelihara Sultan. Nah, dan sebagainya. Anak bisa dilihat di situ. Nah, misalnya negara Indonesia, bentuk negaranya apa? Bentuk negaranya adalah negara kepulauan, negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu ya. Kemudian ada yang berbentuk monarki konstitusional dan sebagainya. Jadi, di kawasan Asia Tenggara, anak-anak, perlu diketahui bahwa ada negara yang kepala negaranya itu adalah seorang presiden, tapi juga ada negara yang kepala negaranya itu adalah seorang sultan ataupun raja. Nah, seperti itu. Dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Tapi juga ada negara di kawasan Asia Tenggara yang kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Nah, silakan anak-anak bisa mengidentifikasi, dicari, dipilah-pilah satu persatu negara mana yang berbentuk republik, negara mana yang berbentuk monarki atau kesultanan. Tentunya ada monarki konstitusional. Seperti itu anak-anak ya. Diperhatikan di situ. Ini juga ada nih, ada Filipina. Filipina kepala negara ini seorang presiden. Nah, kepala pemerintahnya tentulah seorang presiden karena kan tidak keterangan di sini. Lihat, beda dengan yang lain. Nah, misalnya negara Thailand ini ya, seperti itu. Thailand kepala negara seorang raja ya. Raja, kepala pemerintah adalah seorang Perdana Menteri. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi, itu merupakan contoh-contoh kebijakan politik yang ada di kawasan Asia Tenggara. Anak juga bisa menerapkan bahwa kebijakan politik itu tentunya untuk menciptakan apa? Menciptakan keamanan, perdamaian di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan yang namanya kerjasama regional. Kan waktu itu ada beberapa macam kerjasama ya. Kerjasama di antara negara satu dan negara yang lain, dua negara namanya kerjasama bilateral. Kemudian kerjasama negara dalam satu kawasan namanya regional, dan kerjasama dalam lingkup dunia disebut kerjasama yang namanya multilateral. Itu anak ya. Jadi kita hari ini sudah belajar apa anak-anak? Kita hari ini belajar satu tadi bagaimana cara menjaga dan merawat hewan langka agar tidak punah. Jadi cara bagaimana? Satu, membuat yang namanya undang-undang tentang larangan untuk perburuan liar ya. Kemudian yang kedua, tetap menggunakan dengan bijaksana dan sebagainya. Nah, kemudian kita belajar apa yang kedua tadi? Belajar cara mencari ide pokok dan mencari suatu simpulan. Dan yang ketiga anak-anak, kita belajar terkait dengan kebijakan politik suatu negara. Nah, dalam bentuk apa Pak? Nah ini loh, dalam bentuk kepala negaranya siapa, ibu kotanya di mana, mata uangnya apa. Nah, dan semuanya adalah dalam bentuk suatu gagasan di bidang politik di kawasan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Itu anak-anak dari Pak Rahmat. Nanti anak bisa belajar lebih lanjut. Silakan dipelajari. Jangan lupa jaga kesehatan. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tolong tugasnya adalah kerjakan yang ada di buku itu saja ya. Tidak ada yang lain. Nah, terima kasih. Selamat menikmati.